Saya mau sulap. Sulapnya adalah saya bisa menciptakan speaker dari ruang hampa. Simsalabim. Kan? Ada keluar speakernya. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Ini adalah speaker two-way Fin 6e yang memiliki banyak sekali keistimewaan untuk menciptakan suara yang sangat bagus. Tetapi, speaker ini bisa menjadi tidak optimal kalau misalkan kita memasangnya tidak menggunakan passive crossover. Jadi dia dalam satu jalur itu, tanpa menggunakan passive crossover apapun, speakernya itu dari head unit nih, misalnya nih dari head unit, dia itu langsung mengeluarkan suara masuk ke dalam speaker mid bass yang kemudian disambungkan kembali ke tweeternya secara seri. Yang terjadi adalah si mid bass itu mengeluarkan suara frekuensi tinggi, si tweeter itu bisa mendapatkan kesempatan untuk jebol gara-gara dia juga ikut memproduksi frekuensi rendah. Jadi, ini yang membuat saya kemarin itu sempat bereksperimen untuk menciptakan ini, cara mudah bikin audio standar menjadi lebih baik. Karena dalam satu paket two-way, yang paling optimal itu sebetulnya kalau kita itu memiliki crossover pasif. Kalau kita tidak mau bermain menggunakan prosesor gitu ya, kita dananya terbatas dan ingin hanya bereksperimen untuk menciptakan suara yang lebih baik sedikit di dalam kendaraan kita semua. Tidak peduli apakah kalian tuh punya uang atau tidak. Masih rolling loh. Lakban, ya udah nggak apa-apa sambil mondar-mandir. Hari ini kita syutingnya agak mondar-mandir karena di situ ada Bapak Gunawan, teman saya yang tuh lidahnya menjulur-julur tuh. Nggak kelihatan di kamera mau ngapain juga loh. Oke, sekarang kita melanjutkan. Ini ada Bang Ocing mau lewat dulu. Lewat aja nggak apa-apa Bang Ocing, santai sambil kita. Nah ini kita praktek gaya baru sekarang. Oke, para umat audio, kita lanjutkan kembali videonya. Ini tadi kita sudah ngomongin speaker standar. Jadi saran kami untuk yang pertama, kalau kita ingin meningkatkan kualitas suara dari sistem audio mobil standar, yaitu adalah dengan menambahkan passive crossover atau tweeter dan juga tweeter gitu kalau kita membutuh tweeter ke dalam sistem audio standar kita. Ini adalah komponen-komponen yang dimiliki oleh speaker standar. Speaker standar kadang-kadang sudah ada tweeternya atau speaker yang tercampur dengan kombinasi antara sistem two-way yang menggunakan tahanan pada bagian tweeternya. Jadi ini adalah speaker standar yang terdapat dalam kendaraan kita semua nih rata-rata. Speaker dengan tweeter yang terpisah. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kita itu sebetulnya melihat bahwa kalau speaker yang tidak dilengkapi dengan crossover seperti ini, kan artinya speaker standarnya itu mengeluarkan frekuensi apapun yang tidak difilter gitu loh. Jadi seperti mid bass ini yang tadinya buat vokal dan kick bass itu dia juga ikut mereproduksi suara tweeter masuk ke dalam pendengaran kita. Padahal kan tentunya tugas tweeter itu harusnya datangnya dari Twitter. Tugas frekuensi tinggi maksud saya. Mohon maaf kalau bicara terbalik-balik. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalisasi sistem standar yang memiliki beberapa kekurangan fundamental dalam reproduksi suaranya. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu karena mid bass standar tidak memiliki filter terutama, kita itu disarankan untuk melakukan modifikasi dari tweeter standar yang dimiliki oleh mobil kita. Banyak sekali tweeter standar yang sudah saya siapkan di sini. Jadi tweeter itu bisa kalian lihat dia itu memiliki kapasitor di bagian belakangnya. Satu-satunya filter yang terdapat pada sistem two-way standar yang ada dalam kendaraan kalian itu adalah hanya si tweeter itu diberikan filter yang tugasnya ternyata
bukan untuk menciptakan frekuensi yang optimal, tetapi lebih digunakan untuk memberikan keamanan bagi si Twitter itu sendiri supaya dia tidak jebol kalau tidak ada filternya. Ini merupakan salah satu saringan untuk menyelamatkan nyawa Twitter standar kalau kita itu jahiliyah dengerin audio yang tiba-tiba lagunya gimana gitu ya, terus dikedein gitu suaranya. Twitternya kalau nggak ada filternya bisa jebol. Jadi, yang saya sarankan di sini adalah kita itu melakukan bypass dari si kapasitor yang terdapat dari Twitter standar. Kita putuskan, langsung kita bridging dengan menggunakan kabel, dan kemudian kita datang ke toko audio, iseng-iseng aja. Mas, punya crossover pasif bekas nggak? Ada deh. Lihat yang mana yang nilainya itu untuk kapasitor crossovernya, untuk kapasitornya si Twitter, dia itu kan ada nilai di situ. Nah, kita cari yang nilainya itu melewati sedikit dari si Twitter standar ini. Ini suka ada tertera 4,7 farad, 3,6 dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kita itu akan menciptakan sistem two-way dengan passive crossover yang harusnya diciptakan oleh para manufaktur kendaraan dari awal. Kita juga harus perhatikan bahwa ada kesalahan yang banyak terjadi kalau kita ingin menciptakan sistem seperti ini dengan menggunakan passive crossover aftermarket yang bisa kita dapatkan di mana saja, yaitu dengan langsung menambahkan sistem passive crossovernya. Kalau kita tidak melakukan bypass dari resistor atau kapasitor yang ada di Twitter standar ini, artinya kita akan melakukan 2 kali filterisasi. Jadi suaranya itu entah makin tambah tumpul atau suaranya cuma cek gitu doang, nggak ada apa-apanya dari Twitternya. Jadi kalian harus perhatikan bahwa untuk menambahkan sistem seperti ini, menambahkan passive crossover sederhana ini, tentunya kalian harus melakukan modifikasi dari si Twitter. Jadi apakah yang akan kita dapatkan dengan melakukan tindakan seperti ini? Yang pertama, kita bisa mencegah frekuensi tinggi keluar dari si woofer. Lalu kemudian kita bisa menciptakan suara yang lebih baik dari Twitter yang sudah ada karena komponennya jauh lebih bagus. Sekarang Ocing lagi akan masuk Cing, lagi Cing, nggak apa-apa Cing. Ini adalah Ocing, pegawai baru kita. Loh, kok dia lewat belakang? Depannya Cing, nggak apa-apa Cing. Intermezzo sebentar karena kita itu hari-hari aktivitas jauh lebih rame, jadi mau nggak mau kita bikin videonya suasananya apa adanya aja. Kalau kemalaman terlalu malam, ya betul nggak? Kita ngapain pulang malam-malam zaman sekarang? Lewat nggak apa-apa, lewat. Tenang. Apa ya? Nggak. Ini kuncinya di. Ini ada Bapak Gunawan silakan masuk Pak, silakan Pak Gunawan. Nah ini Pak Gunawan kawan kita. Pemilik akun YouTube. Jadi ini Bapak ini adalah advisor kita kalau soal mengenai konten dan sebagainya tuh kalau ada apa-apa. Halo. Ini dari Perpustakaan Nasional, Bapak pejabat. Gimana Pak? Baik Pak. Konten apa ini Pak? Jadi ceritanya mau ngejelasin gimana caranya bikin suara nama saya. Nah, kok gunakan? Nama peredam. Jadi konten tuh nggak mesti yang serius terus ya. Jangan, ini nggak boleh. suasananya kayak di dalam kelas gitu Pak. Iya benar. Kalau nggak bikin kayak gini, nggak ada lucunya ntar. Iya makanya. Kita kan mau cari lucu-lucuan yang enak. Pak, saya mau nanya Pak. Apa tuh? Ini kan banyak barang baru ya. Iya betul. Baru nih. Betul. Baru ya. Tapi misalnya gini, saya beli barang saat di toko masih dalam box. Nah, ternyata misalnya ini produksi tahun sekarang kan 2022. Oh iya. Ternyata ini buatan tahun 2017 misalnya.
Jadi istilah kata, memang ada yang bertanya kemarin itu, Bapak Gunawan terutama nih. Ini adalah contoh kasusnya. Kalau kita itu misalnya beli ampli, kayak ampli ini. Ya. Ini ampli ini baru sebetulnya. Baru. Cuman ini umurnya itu sudah hampir seumur ulang tahun Venom, 20 tahun. 20 tahun. Apakah ini masih layak dibeli? Ya. Tentunya. Ini sebetulnya adalah bahasan untuk topik di hari lain. Cuman karena Om Gunawan nanya, kita jelaskan aja. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan testing dulu sebelum beli barang-barang elektronik, terutama NOS ya, New Old Stock ya berarti ya. Jadi caranya itu kita untuk melakukan aktivasinya adalah jangan sampai kita itu melihat mode-modenya itu terputar maksimal. Baik gain, level, EQ, crossover, sama dia harus ditaruh di full range. Nah, lalu kita masukkan dia itu tanpa load, tanpa ada speaker. Kita nyalakan dulu pertama, kita lihat kondisi ekstranya kayak gimana. Ngecek awal. Apakah dia terjadi proteksi atau enggak. Yang kedua itu kita ukur pada terminalnya masing-masing. Voltasenya seimbang, rata atau enggak. Apakah ada yang nggak nyala. Kalau nggak nyala berarti dia itu tidak ada sirkuit terhubung dan channelnya ada yang mati. Itu juga. Baru kemudian kita udah nyala semua, setengah jaman gitu ya. Setengah jam, Pak. Kenapa harus setengah jam? Karena kita lihat dulu memastikan apakah dia itu semua kapasitornya bisa terisi dengan penuh. Meskipun teorinya lebih cepat dari itu ya, kita kan tapi cari aman. Habis itu baru kita pasang speaker, kemudian kita nyalakan dengan pelan-pelan aja musik-musikan dan mulai dari itu. Jangan langsung dibuka geber suara. Itu artinya kalau dari sisi pengecekan perangkat. Betul. Tapi kalau artinya layak atau enggak, kan nggak ada kadaluarsanya kan ya Pak? Sebetulnya nggak ada. Ya, cuman masalahnya tergantung kapasitor yang digunakan di dalam dia kan sebetulnya ada cairannya elektrolit. Iya. Jadi seingat saya ada orang yang pernah itu menyatakan bahwa kalau kita nyimpen barang, kalau ampli kayak gini kalau bisa posisinya dirubah-rubah supaya statiknya nggak terlalu lama. Statiknya nggak terlalu lama sama elektrolitnya itu posisinya berpindah tempat. Artinya barang-barang kayak gini nih nggak mesti harus baru ya. Artinya nggak ada batas waktu untuk ini batasannya harus 3 tahun udah lebih dari 3 tahun mending nggak usah pakai. Enggak juga ya. Kasus terparah dari ampli misalnya sistem sirkuit seperti ini, kalau dia itu lapuk dan termakan usia, sirkuit board yang di dalamnya itu dia pasti akan melepaskan timah yang menempel untuk jalur-jalurnya. Itu juga harus diperhatikan karena sering ada yang terjadi masih bagus, masih mulus, udah dipasang nih 2 bulan kemudian kok ampli mati hidup ya, cuma sudah bagus gitu. Kan kita kan harus buka ngeliat ternyata dari PCB-nya ada solderan yang lepas atau enggak. Kayak speaker aja nih. Speaker kalau kita beli bekas layak dibeli selama suspensinya, sistem suspensinya itu masih main ini ya. Betul, kayak kemarin tuh yang gue kasih lihat di video. Gun, ini speaker udah turun nih Gun, tapi gue bisa treatment dulu, balik, jepit, tinggalin berhari-hari daripada X-Max maksimalnya ke bawah. Bagus lagi suaranya kan. Berarti ini di sini bukan hanya jual tapi dokter juga. Asik, janganlah. Apalagi, udah, yuk kita kerjain ekstra dulu. Lo kan mau mobil, pinjam mobil kan? Ya udah, yuk nih. Mobil bisa pinjam mobil Pak. Kembali kepada topik, jadi untuk yang saran pertama yaitu menambahkan passive crossover dan tweeter. Tentunya kalian bisa menirukan langkah kita tadi untuk sedikit melakukan eksperimen di mobil standar kalian. Apakah kita dengan menambahkan passive crossover aja sudah bisa mendapatkan hasil suara yang lebih baik? Tentunya sudah kita jelaskan. Jadi si speaker mid bass yang ada di pintu sudah tidak lagi akan mengeluarkan frekuensi tinggi dan tweeter akan terpotong lebih baik karena dia itu mendapatkan passive crossover dan resistor yang lebih sesuai, di mana kita juga bisa mengatur level kerjanya si crossover pasif. Jadi saran kami berikutnya adalah crossover pasif seperti apa yang harus kalian cari. Jadi dari beberapa crossover pasif terdapat banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan untuk memberikan suara yang lebih optimal, terutama untuk crossover pasif yang memiliki banyak jumper, di mana kita bahkan untuk si passive crossover Fin 6 ini kita bisa menentukan polaritas 0 atau 180 derajat untuk mid bassnya, dan kemudian untuk tweeternya kita bisa ada level atenuator sampai ke minus 3 dB dan plus
3 dB. Ini adalah fitur yang cukup bagus kalau kalian itu ingin menggunakannya untuk meningkatkan kualitas dari suara sistem speaker standar. Tetapi harap diperhatikan karena tahanan dari resistor itu memiliki simpat hambatan yang juga mempengaruhi suaranya, terutama dari segi output. Jadi kalau kalian setelah pasang passive crossover tiba-tiba suaranya itu menurun levelnya, pastikan kalian juga melakukan langkah yang kedua, yaitu mengatur fitur pada HU agar lebih maksimal. Itu ada di topik yang berikutnya. Jadi untuk sekarang, daripada video yang terlalu panjang, kita sudahkan dulu. Nanti kita akan bahas di topik-topik di bawahnya di bagian kedua. Jadi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Bosen Channel.